Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, kemarin kita sudah sampai menghasilkan persamaan Schrödinger ya, fungsi persamaan gelombang untuk partikel kuantum ya, partikel yang kecil sehingga sifat gelombangnya muncul ya. Bagaimana persamaan gelombangnya? Kemarin kita sudah sampai sini ya, bahwa persamaan gelombang untuk partikel kuantum bebas tidak terikat pada energi potensial adalah minus H per 2M kalikan D kuadrat C per DX kuadrat sama dengan I kalikan H DC per DT ya. Ini turunan kedua terhadap posisi sama dengan turunan pertama terhadap waktu. Kalikan sebuah konstanta penyetara ini ya. Nah, kemarin kita juga sudah tuliskan untuk mempersingkat fungsi gelombang yang panjang ini, kita bisa gunakan notasi yang lebih ringkas, notasi Euler ya. Bahwa E berpart I theta itu sama dengan cos theta plus I kali sin theta, dan E berpart minus I theta sama dengan cos theta minus I sin theta ya. Maka persamaan fungsi gelombang dari partikel kita bisa kita tuliskan seperti ini ya. A kalikan E berpangkat I dalam kurung Kx minus omega T ya, atau sama dengan A E berpangkat IKX E berpangkat minus. Nah, persamaan gelombang ini sebenarnya apa sih? Kalau di gelombang bunyi misalnya ya, Y itu melambangkan rapat dan renggangnya udara ya. Atau kalau di gelombang tali misalnya, maka Y tadi adalah merepresentasikan besarnya simpangan ya, besarnya amplitudo. Dalam gelombang elektromagnetik, Y tadi bisa melambangkan besarnya medan magnet atau medan listrik ya. Nah, kalau dalam gelombang partikel ini apa? Si itu gelombang apa sih? Apa sih yang sebenarnya bergelombang? Ya, yang naik turun itu. Nah, ternyata bukan sesuatu yang bisa diindra oleh fisika kita ya. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan ya. Dia tidak merepresentasikan besaran fisis apapun ya. Artinya no physical meanings. Secara nyatanya apa yang bergelombang dari partikel itu tidak ada ya. Tetapi bukan berarti tidak berguna ya. Meskipun fungsi gelombangnya tidak ada, kalau kita gunakan misalnya fungsi gelombang kuadrat dari persamaan itu, nah itu bisa melambangkan sesuatu ya. Sebagaimana Y pada B atau E pada gelombang elektromagnetik, kalau kita kuadratkan ya, dia menyatakan apa? Intensitas gelombang elektromagnetik ya. Maka C ini kalau kita kuadratkan juga menyatakan sebuah nilai tertentu. Apa itu yang bergelombang ya? Yang bergelombang adalah probabilitas ya, probabilitas untuk menemukan suatu partikel kuantum itu pada lokasi, pada X tertentu dan pada T tertentu ya. Probabilitasnya berapa sih pada saat X sekian dan T sekian partikel ini ada di sini ya. Nah, maka untuk sebuah partikel satu dimensi yang bergerak sepanjang sumbu X, fungsi probabilitasnya adalah C kuadrat ya. Nah, tapi berbeda nih dengan E atau Y atau B dalam gelombang mekanik atau gelombang elektromagnetik ya. C ini adalah sebuah bilangan imajiner, bilangan kompleks, ada real dan ada imajiner. Kalau di bilangan real, kalau Y sama dengan 2 misalnya, nah Y kuadrat sama dengan 4 langsung ya, 2 kuadrat. Tetapi kalau bilangan dia itu bilangan imajiner, misalnya A ditambah 2 ditambah I 5 misalnya, maka Y kuadratnya bagaimana? Kita tidak bisa langsung apakah 2 plus I 5 kuadrat, tidak bisa. Kita harus gunakan namanya kompleks konjugat ya. Adalah 2 ditambah I5 dikalikan konjugatnya. Konjugatnya itu ya seperti lawannya ya, dimana tanda I ini dibalik, awalnya I menjadi minus I ya, sekarang menjadi 2 minus
I5 ya. Kenapa harus seperti itu ya? Karena probabilitas itu tidak bisa negatif ya. Dia hanya bisa 0 atau 1. Jadi harus selalu positif. Maka kita harus gunakan kompleks konjugatnya ya. Hasil kali ini berapa? 4 plus 5 kali 5 25 ya. Jadi sesuatu yang selalu positif atau 0. Ya, tidak bisa negatif. Oke. Nah, ini juga sama. Adalah si tadi A E berpangkat IKX kalikan E berpangkat minus I omega T kalikan kompleks konjugatnya. Kompleks konjugatnya apa? Ya, bilangannya sama di mana I diganti dengan minus I ya. Jadi bedanya menjadi A berpangkat E minus IKX kalikan E berpangkat I omega T ya. Maka ini sama. Yang IKX kalikan IKX berapa? E berpangkat IKX minus plus minus IKX. Jadi E berpangkat 0 ya. E berpangkat I omega T ditambahkan kalikan E berpangkat I omega T ya. Minus I omega T plus I omega T 0 juga ya. Maka dia hasilnya hanya A kuadrat kalikan E berpangkat 0. E berpangkat 0 adalah 1. Maka hasilnya adalah A kuadrat. Amplitudo kuadrat dari fungsi gelombang itu menunjukkan probabilitasnya ya. Nah, untuk gelombang yang kita punya tadi kan sinusoidal ya. C adalah A E berpangkat IKX E berpangkat minus omega T dan psi kuadrat adalah A kuadrat ya. Nah, kan tadi kita gunakan gelombangnya sinusoidal ya, sin dan cos. Sehingga probabilitas menemukan partikel sepanjang sumbu X adalah sama di setiap tempat ya. Dari tak terhingga minus tak terhingga menjadi positif tak terhingga ya. Kenapa? Karena sinusoidal. Sebuah fungsi sin X ini kan misalnya kan selalu seperti ini ya. Kita tidak dibatasi dari X berapa sampai X berapa ya. Akan terus bergerak dari minus tak hingga sampai plus tak hingga ya. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg tadi ya. Dalam permulaan kan kita gunakan P-nya itu sesuatu yang definit ya. H per lambda ya. Sesuatu yang definitif. Oke. Maka kalau P-nya definit artinya delta P-nya sama dengan 0. Sehingga delta X di mana kita bisa menemukan partikel dengan delta P sekian itu. Delta P X menjadi tak hingga di mana-mana, bisa di mana saja ya. Gitu ya. Nah, gimana Pak, susah-susah kita sudah menemukan ternyata tidak berfungsi. Bukan tidak berfungsi, ini sebagai pengantar untuk sedikit kita belajarnya step by step ya. Tadi baru partikel bebas yang sinusoidal biasa aja. Oke. Kita akan tambahkan kompleksitasnya sedikit. Oke, sekarang kalau partikel tadi selain memiliki energi kinetik, dia juga memiliki energi potensial ya. Tadi partikel bebas itu yang tidak dipengaruhi oleh energi potensial atau gaya, itu ya sudah bebas di ruang angkasa ya. Proton atau elektron dari solar wind keluar ya. Tidak ada medan gravitasi, tidak ada medan listrik, tidak ada medan magnet, ya dia bergerak ya. Tapi untuk sebagian besar aplikasi di kehidupan kita yang nyata hampir tidak ada yang seperti itu ya, atau tidak praktikal yang seperti itu. Dalam prakteknya partikel tadi pasti terikat oleh sesuatu ya. Misalnya elektron di dalam atom ya, dia terikat energi potensial tarik menarik elektrostatis antara inti atom dan elektron ya. Maka kita bisa tambahkan saja. Tadi tidak ada energi potensialnya. Tadi kita hanya mempunyai 1 dan 3 ya. Sekarang kita tambahkan saja ya. Ini kan H kuadrat per 2M kali D kuadrat omega per dt ini kalau kita kerjakan nanti hasilnya berapa? K kuadrat ya. Berapa itu? H kuadrat K kuadrat per 2M ya. Ini sama dengan P kuadrat per 2M ya. P kuadrat per 2M itu apa? M kuadrat V kuadrat per 2M ya.
M-nya kita coret menjadi setengah mv kuadrat. Setengah mv kuadrat itu apa? Energi kinetik ya. Nah, ini sama. Kalau kita turunkan 1 ini, dia akan menjadi I kuadrat, H kuadrat, K kuadrat per M kuadrat. I kuadrat apa? I itu akar min 1. Kalau I kuadrat akar min 1 kuadrat. Berarti min 1 kalikan min menjadi 1. Hilang ya. Min I kuadrat ini menjadi hilang. Jadi H kuadrat, K kuadrat per 2M kali fungsi gelombang. Nah, ini sama dengan energi kinetik kalikan fungsi gelombang itu sendiri ya. Nah, sekarang kita turunkan yang 3. I kalikan H d omega, dc per dt. Ini kalau kita turunkan menjadi apa? H omega ya. Turunan pertamanya kan omeganya turun ya, jadi menjadi I H omega. H omega itu apa sih? H bar omega ya. H bar itu H per 2pi. Omega itu apa? 2pi F ya. Kok sama dengan ini kali. 2pi sama 2pi kita coret menjadi HF. HF itu apa? Energi yang dimiliki oleh partikel. Total energi yang dimiliki oleh partikel ya. Maka untuk partikel yang memiliki energi kinetik, energi potensial, dan energi total bagaimana? Ya, kita tinggal tambahkan aja ya. Ini sama dengan omega ini menjadi energi total kalikan persamaan gelombang ya. Kalau energi kinetik sebuah partikel kalikan persamaan gelombang sama dengan apanya energi potensial ditambah titik energi potensial sama dengan total energi kali persamaan gelombang. Nah, maka kita akan tempted untuk menghitung ya, bahwa pasti energi potensialnya ini simply energi potensial kali persamaan gelombang ya. Nah, makanya untuk sebuah partikel yang bukan kuantum, yang ukurannya besar atau kecepatannya tidak tinggi, maka fungsi gelombangnya 0 kan, tidak ada gelombangnya. Maka ini match sekali dengan apa? Dengan observasi di mikroskopis ya, bahwa total energi adalah jumlah energi kinetik ditambah jumlah energi potensial ya. Kalau untuk kuantum tinggal kalikan persamaan gelombangnya saja ya, as simple as that. Oke, untuk saat ini Anda perlu pahami itu aja. Nanti di kuantum boleh digali lagi ya. Nah, tadi prinsip ketidakpastian Heisenberg tadi kita lihat di sinusoidal ya, bahwa delta X kalikan delta P selalu lebih besar atau sama dengan H per 2 ya, H coret per 2. Oke. Artinya bagaimana? Kalau kita tahu secara definitif delta P, kita tidak bisa menentukan delta X-nya ini ada di mana ya. Nah, ini persamaan Heisenberg untuk yang lain ada namanya delta E kali delta T ya. Lebih besar sama dengan H per 2. Ini juga sama. Kalau kita secara definitif menentukan kita pokoknya di energi ini tidak ada error ya, delta E sama dengan 0, maka kita efeknya bagaimana? Kita tidak akan tahu kapan si partikel itu berada di sana ya. Kita ingin mengetahui nilai energi dengan akurat atau delta T-nya sama dengan 0, maka kita akan dapatkan ketidakpastian kapan si partikel itu ada di tingkat energi tersebut ya. Jadi bisa kapan saja ya. Nah, kan tapi tidak apa-apa kalau dalam momentum tadi kan ada bermasalah, tapi untuk energi tidak ada apa-apa ya. Dalam beberapa hal kita ingin tahu nilai energi secara detail, misalnya tingkatan energi atom hidrogen itu pada delta E berapa saja sih ya. Saya tidak peduli waktunya, kapan si elektron ini ada tingkat dasar, tingkat atas, N1, N2, N5, tidak peduli, saya cuma ingin tahu energinya saja ya. Kita tidak begitu memerlukan informasi terkait waktu ya, tidak apa-apa misalnya tingkat energi pada atom hidrogen. Maka kita bisa ubah menjadi seperti ini ya. Si yang tadi adalah A kalikan E berpangkat IKX dan kalikan E berpangkat minus I omega T ya. Kita lihat E yang pertama ini
I adalah konstan, K konstan, dia adalah fungsi dari X ya, fungsi dari posisi. Yang kedua, I konstan, omega itu juga konstan, ini adalah fungsi dari waktu ya. Maka saya bisa memisahkan ya, persamaan gelombang itu ada yang fungsi posisi, ada yang fungsi waktu. Saya tidak begitu peduli dengan waktunya. Ya. Maka saya tuliskan saja fungsi persamaan gelombang, fungsi gelombang yang hanya bergantung pada X. Ya. Nah, maka ini saya dapatkan ini. Ya. Saya tuliskan dengan si kecil, ini si besar, ini si kecil. Ini dilihat di sini. Si total itu bergantung pada variabel X posisi dan variabel T waktu. Ya. Maka saya ingin pisah di sini hanya menjadi fungsi dari X saja. Ya. Berarti A kalikan E berpangkat IKX. Ini menjadi fungsi dari X. Sisanya apa? Fungsi yang tergantung pada waktu. Ya. Nah, karena omega tadi apa? Omega adalah apa? H omega ya. H bar kalikan omega ini adalah total energi. Maka saya dapatkan omega itu sama dengan E dibagi H coret ya. Dibagi H bar. Maka saya tuliskan di sini. I omega T menjadi minus I E kalikan T dibagi H. Ya. Ini menjadi energi. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai ya Anda nanti akan ketemu apa sih namanya? Ini sebagai time independent Schrödinger equation ya, persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu ya. Kalau ini kan fungsi waktu. Ada X dan ada T. Kalau ini hanya X saja. Maka kita sebut sebagai persamaan Schrödinger yang tidak bergantung pada waktu ya, time independence. Oke. Oke. Maka saya turunkan ini. Si total, si besar ya, bergantung terhadap tempat dan waktu. Kuadrat sama dengan si kalikan kompleks konjugatnya ya. Atau kita bisa tuliskan lagi si kecil ya, yang hanya fungsi dari X dikalikan si kompleks konjugat dari si yang hanya bergantung pada X atau time independent ya, tidak bergantung waktu. Ini lihat, ini hanya X-nya saja nih. Ini XT ya. XT kan sama dengan ini. X ditambah kalikan E sekian. Nah, saya juga tuliskan ini. X-nya kalikan X, sisanya yang ada fungsi waktunya, saya tuliskan E berpangkat minus IET per H kalikan E kompleks konjugatnya berapa? Minus I-nya menjadi I ya. I ET per H. Ya. Maka ini kalikan ini bagaimana? 0 ya. Minus sekian plus sekian ya, minus 1 plus 1 0 totalnya, atau minus 2 plus 2 minus X plus X 0. Minus IET per H plus IET plus H 0 ya. Maka yang ini menjadi si yang hanya bergantung pada X kuadrat kalikan E berpangkat 0. E pangkat 0 kan 1 ya. Maka dia probabilitasnya itu hanya si yang berfungsi yang hanya fungsi dari X ya. Artinya apa? Nah, meskipun persamaan gelombang sendiri C itu fungsi X dan T, tetapi X C kuadrat itu hanya fungsi dari X karena fungsi T-nya hilang ya. Fungsi T-nya hilang di sini. Ya. Jika dikompleks konjugatkan hilang. Ya. Tampak bahwa tidak bergantung pada waktu ya, si yang hanya fungsi X kuadrat tidak bergantung. Sehingga kita bisa simpulkan juga bahwa si XT kuadrat juga tidak bergantung pada waktu ya, karena waktunya akan cancel each other ya. Meskipun C itu fungsi yang bergantung X dan T, tetapi C kuadrat hanya bergantung pada X, tidak bergantung pada T ya. Nah, ini untuk memudahkan pembahasan kita. Ini yang kita sebut sebagai time independent Schrödinger equation yang bebas terhadap waktu, tidak terikat oleh waktu ya. Nah,
Tadi kita hanya baru membahas tentang sinusoidal ya, bahwa dari tak terhingga sampai tak terhingga ya. Kalau fungsinya sin dan fungsinya cos kan seperti ini. Ini gelombang murni. Sedangkan partikel kuantum kita yang akan kita modelkan itu bukan dari tak berhingga tak sampai minus tak, dari minus tak hingga sampai plus tak sehingga dia definitif ya, ada di posisi tertentu ya. Maka kalau kita modelkan dengan ini tidak bisa delta x-nya kan terhingga ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah mensuperposisi dari banyak gelombang ya. Bisa ditambahkan hingga menjadi seperti ini kira-kira ya. Nah, dia merepresentasikan posisinya ada di sini ya. Jadi kalau dilihat dari jauh itu terlihat seperti partikel, tapi kalau kita zoom in dekat, oh partikelnya itu ternyata dia fungsinya juga bergelombang. Nah, ini pendekatan yang paling oke lah sejauh ini untuk gelombang partikel itu seperti apa ya. Jadi ini kita sebut sebagai paket gelombang. Kita sudah belajar ini di lecture sebelumnya ya, di kuantum radiasi ya. Nah, wave packet ini kita bisa susun dari superposisi penambahan dari banyak panjang gelombang tertentu ya. Banyak gelombang dengan nilai K yang berbeda dengan nilai omega yang berbeda ya. Ya. Tapi kita tadi lihat bahwa omega tadi tidak, untuk si kuadrat tidak berpengaruh, maka kita gunakan K-nya saja ya. Jadi kuantum partikel dapat dimodelkan sebagai hasil dari superposisi dari beberapa gelombang wave packet ya. Nah, contoh case study yang paling sederhana dari superposisi dari dua buah gelombang itu ada di aplikasi namanya partikel di dalam kotak potensial ya. Nah, tapi kita akan bahas selanjutnya ya. Semoga tadi yang kita jelaskan bisa dipahami dengan baik ya. Kalau belum paham ulangi lagi ya. Kalau masih belum paham, ada yang mengganjal, silakan didiskusikan di WA grup kelas kita ya. Oke, kita cukupkan sekian. Saya tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.